Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zarfan Al-Madani dengan NIM 1996141010. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pasar tenaga kerja sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomika Mikro 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja, di mana penjual tenaga kerja di dalam pasar ini disebut dengan pemilik tenaga kerja, dan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga-lembaga yang sedang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk lebih mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja baru. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan tersebut untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapatkan keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa fungsi dari tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi menjadi sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pengangguran. Yang keempat, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Yang kelima, untuk menambah devisa negara. Dan yang keenam, untuk mempermudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan prioritasnya. Pada jenis yang ini, pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu pasar tenaga kerja primer dan pasar tenaga sekunder. Pasar tenaga kerja primer adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang relatif tinggi. Sedangkan pasar tenaga kerja sekunder adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang relatif lebih rendah. Yang kedua, berdasarkan pendidikannya. Pada jenis yang ini, pasar tenaga kerja kembali terbagi menjadi dua, yaitu pasar tenaga kerja terdidik dan terlatih, dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Yang ketiga, pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Pasar tenaga kerja internal yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Ini berarti berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Sedangkan pasar tenaga kerja eksternal yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan pasar tenaga kerja luar negeri. Yang kelima, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Yang keenam, pasar tenaga kerja monopoli. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja monopsoni. Dan yang terakhir ialah pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Jadi, kesimpulannya adalah pasar tenaga kerja merupakan suatu tempat atau sarana untuk mempertemukan antara para pencari kerja dan para tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja ini, kedua belah pihak saling diuntungkan karena para tenaga kerja dapat mudah menemukan pekerjaan dan sebaliknya, para pencari kerja bisa mudah mendapatkan tenaga kerja yang baru. Pada pasar tenaga kerja ini,
Ada berbagai macam tenaga kerja yang tersedia, mulai dari tenaga kerja yang terdidik sampai dengan tenaga kerja yang tidak terdidik. Dan pasar tenaga kerja ini memiliki fungsi yang sangat vital karena mampu mengurangi pengangguran. Itulah penjelasan materi tentang pasar tenaga kerja dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.